Yang terhormat Bapak Reza selaku dosen penentu mata kuliah TKS dasar dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Nurul Amalia, NIM 22830103, selaku moderator dan kelompok 3. Adapun rekan-rekan kelompok penyaji yaitu Nanda Samudra Utari, NIM 228105, di mana sebagian ini 228010 dan Ricardo Amalia 228113. Presentasi hari ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama yaitu sesi presentasi atau pemaparan materi, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga penutup. Langsung saja untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Gina. Yang pertama yaitu pengertian negara. Secara etimologis, negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yaitu stat dari bahasa Inggris, stat dari bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dari bahasa Prancis. Kata stat dan etat itu diambil karena kata dari bahasa Latin pada abad ke-15, yaitu dari kata statum atau status yang berarti keadaan yang dekat dan tetap, atau sesuatu yang bersifat tetap dan dekat. Sedangkan secara terminologi, negara adalah suatu organisasi dari kelompok atau beberapa kelompok manusia yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya, konsep kenegaraan ini dibagi menjadi ciri-ciri negara, bentuk negara, unsur negara, pengakuan dari negara lain, fungsi negara, tujuan negara, dan terbentuknya negara dan kebebasan. Yang pertama, ciri-ciri negara, yaitu kekuasaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam yang kedua, kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dari negara. Tidak ada selain dari bagian legislatif pusat dalam membentuk undang-undang. Kekuasaan pemerintah di daerah bersifat derivatif atau tidak langsung dan sering dalam bentuk otonom yang luas. Sehingga adanya badan legislatif pusat dari daerah masing-masing. Terdapat dua ciri yang mutlak melekat pada suatu negara kesatuan, yaitu yang pertama dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepada daerah. Desentralisasi ketika pemerintahannya atau pusatnya di daerah. Yang kedua desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat sebagai tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan pemerintahan daerah sekitar. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri aspek teknis sebagai berikut. Yang pertama, adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang merupakan norma tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat. Yang kedua, adanya pengesahan kekuasaan negara yang diakui dan dilindunginya hak rakyat. Selanjutnya yaitu bentuk negara. Bentuk negara ini terbagi menjadi 4, yaitu bentuk negara pada zona pemilihan umum, pada zona pertahanan, bentuk negara pada nasionalisme, dan bentuk kenegaraan. Bentuk negara pada zaman dunia kuno itu ada tingkat bentuk laku daripada negara pada masa dunia tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas, yaitu jarak dari pemegang kekuasaan.
yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sembarangan. Bentuk negara pada zaman pertengahan yaitu republik pada kerajaan. Republik merdeka dari hukum dan kerajaan serta cara penggunaan selanjutnya bentuk negara pada zaman pada masa yang pertama itu negara kesatuan yang berbeda dari negara kesatuan ini dibagi dalam dua macam sistem pemerintahan yaitu sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi daerah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat ke daerah. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Yang pertama, monarki. Model pemerintahan yang diperoleh oleh raja atau ratu. Dalam praktiknya, ratu menjadi monarki absolut yaitu model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan suatu daerah. Kedua, monarki konstitusional yaitu bentuk pemerintahan yang kekuasaannya kepala negaranya adalah Perdana Menteri. Yang ketiga, monarki parlementer yaitu bentuk pemerintahan yang bertanggung jawab atas sekarang pengertian demikian pengertian negara yang berbentuk monarki adalah negara di mana cara menunjukkan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari bangsa yang sebelumnya. Selanjutnya ada oligarki yaitu model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Selanjutnya demokrasi yaitu pemerintahan yang bersandarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau pilihan lain melalui mekanisme pemilihan umum yang berlangsung secara jujur, bebas, dan adil. Selanjutnya ada bentuk negara yang meliputi negara serikat atau konfederasi, negara dominion, negara protektorat, negara terista atau perwalian, negara koloni atau jajahan, negara mandat, dan negara union. Terima kasih sudah menjelaskan materi. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Dinda. Unsur-unsur negara. 1. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang menjadi penghuni suatu negara. Tanpa rakyat, mustahil negara akan terbentuk. Leacock mengatakan bahwa negara tidak akan berdiri tanpa adanya sekelompok orang yang mendiami bumi ini. Plato menjelaskan suatu wilayah membutuhkan 5.040 penduduk atau orang. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Adapun juga beberapa istilah yang erat dengan pengertian rakyat yaitu a.
rumpun atau ras. Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmani yang sama, seperti warna kulit, warna rambut, dan lainnya. B. Bangsa atau volks. Karena bangsa diartikan sebagai kumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai perasaan kebudayaan, misalnya bahasa, adat, kebiasaan, agama, dan sebagainya. Ketiga, Nazi atau Nati. Nati juga sering disebut sebagai bangsa, akan tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Nati diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama. 2. Wilayah. Wilayah ialah batas wilayah di mana kekuasaan negara itu tidak berlaku di luar batas wilayahnya, karena bisa menimbulkan sengketa internasional. Walaupun sebagai pengecualian dikenal apa yang disebut daerah eksteritorial yang artinya kekuasaan negara bisa berlaku di luar daerah kekuasaannya sebagai pengecualian. Contoh wilayah yang ada di permukaan bumi antara lain 1. Wilayah hujan tropis, 2. Amerika Latin, 3. Kepulauan Walance, 4. Corn Belt, 5. Zona dataran rendah Jakarta. Secara umum, suatu wilayah terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah formal. Wilayah ini identik dengan definisi wilayah secara umum, yaitu suatu daerah atau kawasan di muka bumi yang memiliki karakteristik yang khas. Wilayah fungsional, suatu kawasan yang terdiri atas beberapa pusat wilayah yang berbeda fungsinya. Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dari dalam atau campur tangan negara lain. Selain itu, pengakuan dari negara lain diperlukan untuk menjalin hubungan terutama dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Macam-macam bentuk pengakuan ialah sebagai berikut. 1. Pengakuan de facto artinya pengakuan menurut kenyataan. Suatu negara diakui memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara. 2. Pengakuan de jure artinya pengakuan berdasarkan hukum. Dalam hal ini, suatu negara diakui secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk mendapatkan partisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional. Fungsi negara, Modern State dan Web of Government mengemukakan bahwa fungsi negara ialah ditinjau dari segi intern, yang artinya dilihat menurut kebutuhan negara itu sendiri. Fungsi negara dilihat dari kepentingan intern mencakup a. Memelihara ketertiban dan menghormati kepribadian warga negara yang merupakan tugas negara secara positif maupun negatif. B. Perlindungan. Fungsi ini perlu diperluas untuk perkembangan development dan konservasi melalui fungsi perlindungan yang mencakup pengembangan dan konservasi atau pelestarian, apabila negara dan aparatnya menjalankan fungsi tersebut. Ada 3 fungsi utama negara yang meliputi 1. Fungsi minimal, menyediakan kebutuhan publik, meningkatkan keadilan yang terdiri atas pertahanan, melindungi kaum miskin dalam program anti kemiskinan, B. Hukum dan ketertiban
program bantuan berencana, manajemen makroekonomi, kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, fungsi menengah, menangani persoalan-persoalan eksternal, mengatur monopoli, memperbaiki kualitas informasi dan menyediakan asuransi sosial. Yang ketiga, fungsi aktivis, mengkoordinasi aktivitas swasta, redistribusi aset, meliputi 3 aktivitas, yaitu mendorong pasar, melakukan redistribusi aset, dan mengumpulkan inisiatif. Ada fungsi negara secara umum, yaitu 1. Fungsi melakukan ketertiban dan keamanan. Negara berhak mengatur penduduk atau warga negara untuk menciptakan kondisi yang stabil, aman, dan terkendali. 2. Fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan, negara harus menciptakan sistem perekonomian yang baik dan juga pembangunan yang makmur di segala bidang. 3. Fungsi pertahanan. Untuk mengantisipasi bila ada serangan dari negara lain, dibutuhkan personil militer yang kuat untuk menjalankan fungsi ini. Keempat, fungsi menegakkan keadilan. Untuk menciptakan keadilan di negara tersebut, keadilan di sini meliputi segala bidang dalam kelangsungan hidup setiap warga negara. Bidang-bidang yang dimaksud berupa beberapa hal lain seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Baik, terima kasih untuk materi yang sudah menjelaskan. Lanjut akan dijelaskan oleh Rifaki. Tujuan negara. Tujuan negara yaitu untuk menciptakan sebuah kedamaian bagi seluruh rakyatnya. Tujuan negara Indonesia sendiri sudah tercantum dalam Undang-Undang 1945 sebagai berikut. 1. Untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. 2. Untuk menunjukkan kesejahteraan umum. 3. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Untuk melaksanakan ketertiban dunia. 5. Asal mula terjadinya sebuah negara. Dalam teori ilmu tujuan negara dapat dilihat dari 3 sudut peninjauan, yaitu sebagai berikut. A. Tujuan negara berkaitan dengan tujuan akhir manusia. Teori ini berkaitan dengan acara manusia untuk mencapai keselamatan, keamanan, serta kebahagiaan hidup manusia. B. Tujuan kekuasaan. Teori ilmu negara menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara adalah mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Menurut pendapat Sang, yang banyak tujuan negara hanya satu, yaitu kekuasaan semata-mata. Sedangkan menurut pendapat Niccolo Machiavelli, bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Tujuan negara yaitu kemakmuran. Tujuan kemakmuran negara yaitu secara teoritis tujuan negara adalah kemakmuran rakyat, tetapi yang melaksanakannya secara absolut adalah negara. Tujuan kemakmuran individu yaitu di mana rakyat yang bersikap aktif mencari kemakmuran secara individual, kebebasan yang mencari kemakmuran dilindungi oleh hukum, sehingga membentuk negara hukum yang pertama yaitu negara hukum. Tujuan kemakmuran yang terakhir yaitu kemakmuran rakyat yang menimbulkan bentuk negara hukum material. Hal yang mempengaruhi berdirinya negara yaitu yang pertama, teori ketuhanan. Keyakinan bahwa sebuah negara terbentuk karena adanya kehendak Tuhan. Yang kedua, teori perjanjian masyarakat. Sebuah negara karena adanya perjanjian antar individu. Yang ketiga, teori kekuasaan.
Terbentuknya negara karena adanya kekuatan dan kekuasaan. Yang keempat, teori hukum. Karena adanya keinginan untuk mencukupi kebutuhan manusia dan menciptakan rasa aman. Sifat negara. Sifat negara yang pertama yaitu memaksa. Merupakan salah satu sifat untuk memaksa agar penduduk yang tinggal dalam wilayah negara tersebut taat dan patuh terhadap apa yang telah ditetapkan oleh sebuah negara, bertujuan untuk menciptakan sebuah kondisi yang stabil dalam sebuah negara. Yang kedua, sifat monopoli, berfungsi untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki negara tersebut, bertujuan agar negara tersebut memiliki pemasukan, kemudian pemasukan pula yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, sifat mencakup semua, yaitu negara memiliki kewenangan untuk memperlakukan semua peraturan tersebut dan diperuntukkan oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara untuk mencapai suatu tujuan penyelenggaraan negara. Lembaga-lembaga negara dalam suatu sistem politik meliputi 4 institusi pokok, yaitu eksekutif, birokratif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 3, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem presidensial. Pertama, sistem parlementer, yaitu sistem yang mempunyai peran penting di pemerintahan. Cara kerja sistem ini dengan pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan, parlemen memiliki kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Yang kedua, sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif tidak harus bertanggung jawab kepada legislatif. Pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, meskipun kebijakan yang dijalankan terdiri oleh pemegang kekuasaan legislatif. Yang ketiga, semi presidensial, yaitu bentuk pemerintahan negara yang mencoba mengatasi kelemahan sistem parlementer maupun sistem presidensial. Ciri utama sistem semi presidensial yaitu sebagai berikut. 1. Pusat kekuasaan berada pada suatu majelis perwakilan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedua, penyelenggaraan kekuasaan legislatif atau pada perwakilan yang merupakan bagian dari majelis perwakilan. Yang ketiga, presiden dipilih secara langsung atau tidak langsung masa jabatan tertentu bertanggung jawab kepada majelis perwakilan. Yang keempat, para menteri adalah pembantu presiden dan diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Kesimpulan, negara mempunyai beberapa definisi yang benar-benar sama dan ada kaitannya antara definisi satu dengan definisi lainnya. Negara merupakan suatu organisasi atau kelompok yang dibentuk oleh pimpinan masyarakat terkait dengan yang terikat dan taat terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Negara berasal dari bahasa negara atau negara yang berarti kota. Negara berisi tentang ciri-ciri negara, bentuk negara, unsur negara, pengakuan dari negara lain, fungsi negara, tujuan negara, dan hal yang mempengaruhi terbentuknya negara. Terakhir yaitu tentang sistem pemerintahan negara. Ada beberapa sistem pemerintahan yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, dan juga sistem semi-presidensial.
Terima kasih atas pemaparan materi. Kemudian sesi tanya jawab. Di sini kami akan membuka untuk pertanyaan. Silakan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, menyebutkan nama dan NIM. Silakan untuk Melissa. Jelaskan kemuliaan. Terima kasih. Kemudian silakan bertanya. Terima kasih. Dewa Perhatian Putri NIM 118. Mengapa dalam sistem pemerintahan suatu negara memiliki ciri sendiri-sendiri dan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain? Terima kasih. Diulangi sekali lagi Mbak Dela. Iya Mbak, iya sudah. Mengapa dalam sistem pemerintahan suatu negara memiliki ciri-ciri sendiri dan berbeda antara satu negara dengan negara yang lain? Ya, terima kasih Mbak Dela. Kemudian silakan. KPK harus training 228 Menurut Anda bagaimana cara mewujudkan tujuan negara?
Mewakili dan menjawab untuk pertanyaannya Dayla dan Risa. Untuk pertanyaan dari Risa, jelaskan pengertian dari pembagian kekuasaan, yaitu konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi cabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Bagaimana Indonesia udah cukup? Sudah. Untuk pertanyaan dari Mbak Dela, mengapa sistem pemerintahan suatu negara memiliki cara-cara tersendiri dan berbeda satu negara dengan negara lain? Karena sistem negara itu terbentuk karena pandangan hidup masyarakat negara itu sendiri. Jadi, sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan yang lainnya, karena tiap negara juga beda pandangan hidupnya. Gimana Mbak Dela? Terima kasih Mbak Dela. Misalnya, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oci. Cara mewujudkan tujuan negara yaitu 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Yang 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bagaimana Mbak Oci? ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk presentasi ini. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.